Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja PPG dalam jabatan D3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Stephen Weratan, mahasiswa PPG dalam jabatan D3 tahun 2005 di LPTK Institut Agama Kristen Ambon dengan program studi pendidikan agama Kristen dengan nomor induk mahasiswa 1525010404255. Hari ini Senin 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan dan mengambil video praktek pembelajaran pada kelas 11 di SMTK Surakarta Sunlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan materi pokok hakikat konsep misiologi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi anak-anak. Siap, Besar. Siap. Ya, baik, sebelum kita melaksanakan proses belajar hari ini, kami mengundang satu siswa untuk maju ke depan untuk bangkit ke dalam doa. Baik Bapak Guru serta teman-teman sekalian, sebelum ketemu dalam kesempatan saat ini, kita termasukkan dalam dengan doa. Untuk itu saya menyebut Bapak Guru dan teman-teman beserta. Sebelum kita berdoa, menyalakan melodi hari ini bahasa baiknya. 1, 2, 3. Ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita saja ada lagi untuk ungkapan syukur kami kepada Tuhan karena begitu cinta dan kasih yang sudah begitu baik menjaga kami dari mana yang saat ini. Sekarang kami selaku siswa kumpul memulai aktivitas kami di sekolah. Kami memohon Tuhan ada tempat pemikiran kami supaya apa yang juga untuk Bapak kepada kami mengerti dengan baik. Kalau hanya dalam Yesus kami Bapak boleh bersama. Ya, terima kasih Pak. Dan sebelum kita dalam proses belajar mengajar, Pak Anda absen dulu yang punya nama Anda yang dibaca memberikan hadir ya. Kita Alfon Kelmasoso. Hadir Pak. Milka Laputo. Hadir. William Beratan. Hadir Pak. Moses Mansmuran. Hadir Pak. Rosalina L. Laputo. Hadir Pak. Saya Sarci Laputo. Hadir Pak. Marcelenso Weratan. Apa Pak? Adina Murat. Hadir Pak. Soleman Umar. Hadir Pak. Ya, baik, itu absen yang Pak Abdil. Dan sebelum kita ada dalam tema pembelajaran, yaitu ada tujuan pembelajarannya, ya apa singkat terkait dengan mungkin saja ada siswa atau kemarin dalam proses belajar ada yang sudah mengerti terkait dengan 3 poin yang ada di depan. Sudah. Ya. Kalau ada yang sudah mengerti, yang pertama coba salah satu siswa menjawab terkait dengan pengertian misiologi. Pak,
Misiologi adalah segala aspek pengutusan gereja untuk menyebarkan Injil yang mencangkup misiologi. Ya, baik, terima kasih Nona. Nona masih ingat terkait dengan kebenaran yang mungkin saya dalam persukajian kemarin. Yang kedua mungkin ada yang bisa terkait. Ya, silakan Yong. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab etimologi berasal. Etimologi terbagi atas dua kata, yaitu missio yang berasal dari bahasa Latin yang artinya pengutusan, dan logos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya studi atau ilmu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Yong atas penjelasan yang sangat luar biasa ya. Dalam tema masih mengingat terkait dengan materi kemarin, dan kita masuk kepada tema kita hari ini dalam belajar, yaitu terkait dengan hakikat konsep misiologi ya. Hakikat konsep misiologi, satu pengertian misiologi adalah konsep misi tidak dapat dipahami hanya berdasarkan etimologi dari kata tersebut berdasarkan penggunaan awal istilah misi dan konsep. Misi dipandang sebagai upaya gereja dalam mengirimkan orang-orang Kristen keluar dari daerahnya untuk memberitakan Injil di daerah yang belum pernah mendengarkan Injil. Lembaga misi yang mengutus orang-orang yang disebut misionaris disebut sebagai konsep misi, sebagaimana dalam Matius 28. Alkitab memang memperlihatkan bahwa mengutus anak-anak Tuhan ke dunia merupakan sebuah misi ya. Jadi pengertian misi itu adalah mengutuskan hamba-hamba Tuhan ya ke daerah-daerah tertentu yang belum pernah mendengarkan Injil atau firman Tuhan yang disampaikan. Berdasarkan dengan apa? Matius 28 ayat 19 dan 25 Alkitab memperlihatkan bahwa mengutus anak-anak Tuhan ya. Anak-anak Tuhan artinya orang-orang yang dipercayakan Tuhan, orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kabar firman Tuhan kepada umat-umat ciptaan Tuhan yang belum keluar dari lingkaran yang ada dalam dunia kegelapan itu ya. Jadi ini materi yang kita pelajari pada saat ini untuk bagaimana kita melangkah ke depan ketika adik-adik selesai sebagai siswa di sini. Siapa tahu siswa juga terpanggil untuk menjalankan apa yang menjadi amanat ya. Yang paling penting adalah firman Tuhan adalah dasar dan pokok dan segala hal yang sangat penting ya. Untuk itu adik-adik, materi terkait dengan pengertian misiologi kalian harus paham terkait dengan apa itu misiologi. Misiologi itu artinya kita dipanggil dan diutus untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Kita lanjut ya. Karena itu dia di sini sangat jelas ya, materi sangat jelas. Karena itu bagilah apa? Jadikan semua bangsa muridku dan apa? Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Firman Tuhan bilang, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa. Artinya semua bangsa yang ada di kolom langit ini yang serupa segambar dengan Tuhan, yaitu manusia. Ya. Semua bangsa muridku. Menyampaikan kalian adalah murid Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Maka kita disebut adalah murid-murid Kristus atau murid-murid Tuhan. Dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptis kembali ya sesuai dengan doktrin gereja masing-masing. Ya. Jadi pembaptisan itu dikembalikan kepada doktrin gereja masing-masing dalam melaksanakan pembaptisan. Katolik punya, Protestan punya, karismatik punya berbeda. Karena itu sudah ada pada doktrin gereja, bukan ada pada Alkitab ya. Kita lanjut. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu ya. Jadi Tuhan kirim seseorang untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Artinya ada iman yang Tuhan sudah terapkan di situ sesuai dengan apa ayat firman Tuhan ya. Contoh kasusnya firman Tuhan bilang jangan
senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita mulai dari sekarang ini sampai akhir zaman. Akhirnya apa? Ketombar keluar dari kandungan ibu, Tuhan sudah tahu kita ini akan jadi apa, dan Tuhan akan menuntun kita. Ya, Tuhan akan menuntun kita dan kita akan kemana dan sampai akhir hayatnya. Anda berasal dari tanah kembali menjadi itu namanya Tuhan menyertai kita sampai akhirnya. Artinya dalam ketemu pas hidup itu Tuhan menyertai kita. Ya, meskipun banyak dinamika tentang masalah yang kita hadapi, itu penyertaan Tuhan untuk mereview hidup kita kembali untuk tadi awalnya Tuhan menuntun kita ke jalannya. Ya, bagaimana? Sama. Meskipun demikian dalam Alkitab kita juga menemukan bahwa pelayanan dan pergerakan misi bukan hanya berbentuk sandi mengutus, tetapi juga berbentuk mengumpulkan orang-orang, yaitu dia dalam Kisah ya, dia mencatat misi Allah dalam gereja perdana juga dinyatakan dalam bentuk kisah ini ya. Jadi misi Allah yang sebenarnya itu, gereja yang sebenarnya itu adalah bukan bangunan, karena bangunan adalah sesuatu benda yang mati. Jadi firman Tuhan sangat jelas terkait dengan bangunan atau bait Allah itu adalah diri kita ya. Jadi gereja itu adalah bangunan yang mati yang dia bisa representasi perbuatannya terhadap Tuhan ya. Dan gereja sebenarnya adalah hidup ya. Hidup itu dengan Tuhan bilang adalah tubuhmu adalah bait Allah. Roh Kudus berdiam dalam tubuh itu, Roh Kudus berdiam dalam gereja. Ya, jadi sekarang ini hidup baru artinya kita kembali dari hidup yang lama atau kita meninggalkan hidup yang lama masuk ke hidup yang baru. Hidup baru kita melaksanakan sesuatu itu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak mengecewakan hati Tuhan. Dan apa? Di sana dia menyampaikan tadi itu apa? Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, akhir zaman ya. Jadi setelah kita kembali kepada perbuatan atau asal kita yang sebenarnya, dari mana kita asal dari mana? Firman Tuhan apa? Anda dibuat dari tanah dan Anda kembali menjadi ketika kita kembali kepada tanah, kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita yang ada di dunia selama apa yang kita lakukan ya. Jadi contohnya itu seperti Nyong Aldo, apa yang Anda buat di dunia, Anda akan mempertanggungjawabkan itu semua. Kenapa? Pengkhotbah 11 ayat 9 dia bilang bagaimana? Bersukarialah hai pemuda dalam kemudahanmu, dan terugilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah suatu saat engkau akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu di dalam pengadilan. Ya, seperti tadi. Ya. Jadi adik-adik jangan bangga Anda yang masih muda, masih hebat ya. Kita semua akan dipanggil kembali kepada hakikat atau asal kita yang semula. Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Etimologi misiologi berasal dari gabungan dua kata ya. Bahasa Latin ya, yang mengutus atau pengutusan, dan bahasa Yunani logos yang berarti ilmu ya. Jadi ilmu yang kita serap yang paling penting adalah kita membaca terkait dengan ayat-ayat Alkitab, itu ilmu yang sangat luar biasa ya. Kenapa? Kita belajar terkait dengan kedudukan Alkitab, dengan kedudukan hal-hal yang ada yang semua diadopsi dari Alkitab ya. Yang Pak biasa sampaikan buat tolong itu apa? Hukum dunia diadopsi dari hukum Alkitab. Kita kembali tadi bilang apa? Firman Tuhan bilang jangan mencuri, karena mencuri itu apa dosa. Ya, Alkitab terlalu firman Tuhan. Hukum dunia juga dia bilang bagaimana? Jangan mencuri. Karena apa? Mencuri ayam nanti akan ditangkap oleh polisi. Karena firman Tuhan pun sama dengan karangan di ya. Kita lanjut. Secara misiologi adalah studi atau ilmu tentang pengutusan khususnya dalam konteks agama Kristen yang mencakup pengiriman, pengutusan, dan perluasan kabaran baik ke berbagai wilayah dan ya. Kadang-kadang yang terjadi di negara
supaya orang-orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang belum pernah dekat dengan kebenaran Injil, dekat dengan isi Tuhan sendiri itu, untuk bisa menerima apa yang menjadi tujuan dan harapan hidup ke depan. Ya, itu yang sangat penting. Ya, yang ketiga, peran misiologi dalam ilmu teologi. Ya, misiologi berperan dalam teologi dengan menyediakan kerangka kerja untuk memahami dan melaksanakan misi Allah. Ya, misi Tuhan itu sangat luar biasa dan sangat besar, ya, terkait dengan pengutusan Allah di dunia melalui gereja. Ya, jadi utusan Allah di dunia melalui gereja yang ada dengan organisasi untuk kita percayai, tapi cuma tujuan satu apa? Mempercayai satu Allah yang kita sembah dan kita puji. Ya, kenapa? Segala isi ini cuma Tuhan apa? Berfirman apa semua janji. Tapi manusia Tuhan tidak bisa berfirman. Karena manusia itu adalah sempurna segampang dengan Tuhan. Ya, dia serupa segampang dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, untuk apa? Tuhan tidak langsung berfirman, tapi Tuhan untuk itu dalam dalam langit ini yang paling emaskan anak itu adalah kita manusia. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan sangat menyayangi kita. Untuk itu firman Tuhan sangat datang menegur setiap perbuatan kita, supaya satu ketika kita dipanggil pulang itu Tuhan tidak membuat hal yang kita kecil. Ya, tapi Tuhan menyenangkan hati kita apa perbuatan kita. Demikian sama dengan di dunia sekarang. Ya, maka contohnya Moses. Ya, kalau Moses kecewakan orang tuanya, pasti ada kalimat-kalimat atau perbuatan yang akan ditindak oleh orang tua juga yang sesuai dengan apa. Demikian punya hidup kita. Ya, representasi bertanggung jawabnya seperti itu. Perbuatan yang kita buat di dunia, karena apa Tuhan yang kedua dunia sama orang tua. Perbuatan yang Anda buat orang tua tidak suka, itu pun juga orang tua akan berikan sanksi kepada Anda sesuai dengan demikian kita yang ada di dunia. Ya, jadi tugas adik-adik semua dengan saya, ya, tugas adik-adik semua dengan saya itu untuk apa? Kita sama-sama sebagai umat ciptaan Tuhan yang serupa segama dengan Tuhan, untuk menyampaikan apa sebagai amanat yang ada dalam firman Tuhan, menyampaikan kepada ada teman tetangga saudara kita yang mungkin saja hidupnya masih di dalam hidup yang lama, kita bagaimana menyampaikan hal tersebut untuk dia bisa keluar dari hidup yang lama ke hidup yang baru, serta pengembangan strategi penyebaran Injil yang relevan secara lintas budaya. Ya, jadi kalian juga Injil yang disampaikan dengan budaya juga ini menjadi salah satu tolak ukur, ya. Kalian juga budaya kita juga dia menyampaikan Injil, tapi kita harus tahu adik-adik atau harus sadar, ya, firman Tuhan itu kekal dan selamanya. Ya, Pak biasa bilang bagaimana? Hukum dunia bisa dirubah. Undang-undang dasar tidak dirubah undang-undang, tapi pasal dan ayatnya telah dirubah. Tetapi firman Tuhan itu dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak ada satu orang pun yang di kolom langit ini bisa mengubah terkait dengan pasal, bab dan ayat firman Tuhan, karena ini baku. Ya. Jadi tugas kita semua itu harus menyampaikan apa? Firman Tuhan bagi orang-orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan. Ya, misiologi membentuk gereja dan individu Kristen memahami panggilan mereka untuk membawa shalom kepada dunia, menguasakan transformasi sosial positif. Jadi kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil itu kepada orang secara positif. Ya, mungkin saja ketika dalam mendengarkan apa yang adik-adik dengan saya menyampaikan terkait dengan kabar firman Tuhan itu, ada yang pikiran yang subjektif. Ini apa yang disampaikan? Pasti ada tanggapan begitu, ya. Pasti ada tanggapan. Ini apa firman Tuhan itu sampai kalau saya percaya itu. Tugas kita untuk menyampaikan apa yang menjadi amanat Tuhan. Ya, bagaimana kita mengubahkan firman Tuhan dalam satu jiwa dimenangkan dunia berpikso. Kita menangkan anak yang menjadi emas di hati Tuhan. Ya, kita lanjut.
dan memperhatikan Injil secara efektif sambil menghormati konteks budaya setempat. Ya, jadi kalau Anda menyampaikan Injil atau menyampaikan firman Tuhan di suatu tempat itu Anda juga mempunyai logika. Ya, jangan pakai firman saja, tetapi tidak mempunyai logika. Kita masuk ke suatu tempat menyampaikan kabar Tuhan, kita harus mempunyai hikmah. Ya, contoh, kalau kita mau menyampaikan di situ orang mabuk, ya, kita lihat dulu di situ ayat seminar antara mereka mabuk. Jangan sampai kita menyampaikan firman Tuhan, mereka tidak duduk mendengar, mereka balik dengan berikan hukum. Nah, itu adalah kita hamba Tuhan yang tidak berhikmat, ya. Tuhan berikan hikmat buat kita untuk menyampaikan isi hatinya, itu juga melihat kondisi dan situasi yang ada pada depan. Apakah saya bisa menyampaikan atau tidak? Dengan bergabung, dengan arahkan sampai menyampaikan firman Tuhan. Ya, menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan petunjuk yang ada pada Alkitab. Jangan menurut Bapak Moses atau menurut Bapak Welen. Kalau Bapak Welen ya pasti mereka juga pas botol di bapak-bapak juga punya kepala. Tetapi kalau menurut firman Tuhan saya yakin dan percaya pasti Tuhan menyertai apa yang Anda menyampaikan. Kita lanjut. Ya, perayaan misiologi ada berapa ya? Memahami rencana Allah. Toh? Misiologi membantu teologi dalam memahami misi, ya, yaitu rencana kekal Allah untuk membawa shalom bagi umat manusia dan ciptaannya demi kemuliaannya dengan mempelajari tindakan Allah dalam Alkitab melalui Israel Kristus dan para rasul. Ya, jadi apa yang menjadi pembahasan kita hari ini? Hidup kita itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Ya, perbuatan kita harus menyenangkan Tuhan. Ya, lanjut yang mengembangkan strategi praktis untuk apa itu? Yang menyisir lintas budaya penanaman gereja. Ini melibatkan studi tentang bagaimana menyebarkan Injil secara efektif dengan mempertimbangkan ya, ini hal-hal yang sangat penting yang perlu kita praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, praktek dalam kehidupan sehari-hari supaya pelaksanaan itu harus kita menyebarkan apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Bukan kita sempurna, tetapi apabila kita belajar terkait dengan apa itu misi ke depan, membawa kerjaan Allah di bumi kami ini sangat luar biasa. Ya, karena kita harus punya misi ke depan, membawa kehadiran Tuhan di bumi. Tuhan luar biasa dan cinta. Ya, kita lanjut memperkaya teologi. Misi dalam wilayah teologi yang mempelajari pendapat pesan dan karya misionaris. Misionaris ini artinya pendeta, hamba Tuhan, pendeta, pastor. Ya, itu misionaris yang Allah pakai dengan sangat luar biasa, ya, untuk diutus untuk menyampaikan kabar-kabar firman Tuhan. Ya, jadi kita berdoa supaya ke depan dan sekian banyak siswa yang ada dalam kelas ini ada yang jadi misionaris. Artinya ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk menyampaikan hal-hal yang sangat luar biasa terkait dengan firman Tuhan. Yang siapa tahu ke depan Moses bisa jadi pastor, dan Welen bisa jadi pendeta, Filipus bisa jadi pendeta, Doni juga bisa jadi pastor. Jangan percaya dan harus utamakan itu dalam kehidupan ini. Ya, kita lanjut ya. Ya, ini materi lanjutan ya, transformasi sosial dalam praktek. Misiologi berkontribusi pada pendidikan agama Kristen dengan menanamkan nilai-nilai seperti kasih, pengampunan dan toleransi yang mengarah pada perubahan sosial yang positif dan pembentukan karakternya. Jadi misiologi itu ya berbicara terkait dengan pendidikan karakter Kristen. Kita adalah anak-anak Kristen yang menjadi teladan kepada orang lain. Ya, bukan kita anak-anak Kristen lalu ajak posisi ini kita isap dong, sini kita minum yang pergi ke sekolah. Itu banyak anak-anak Kristen yang tidak menyadari kapasitas
kapasitasnya sebagai JPA. Padahal di awal tadi, dari materi awal dia bilang terkait dengan tubuh kita adalah apa? Ya. Banyak yang saya tahu tubuh ini adalah bait Allah. Pikir saya gereja adalah bait Allah yang dipakai pemilu. Padahal tubuh ini adalah bait Allah. Yang tadi Pak jelaskan banyak di awal tadi ya. Kenapa suatu saat kamu akan ya. Jadi menerangkan pada perbuatan sosial yang positif, artinya kata menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang tadi dia masih ada dalam hidup yang lama ya, atau dia belum pernah mendengarkan firman Tuhan itu. Kita punya tugas itu ya, adik-adik dengan saya kita punya tugas sama-sama menyampaikan visi Allah, misi yang sangat luar biasa ini kepada begitu banyak ya, begitu banyak masyarakat yang mungkin saja belum mendengarkan firman Tuhan. Lanjut, meningkatkan keterlibatan misionaris ya. Misionaris ini harus dikasih. Katong libatkan mereka. Kenapa? Sampai setiap kegiatan ujian nasional, ujian sekolah kita libatkan apa? Misionaris. Contoh konkret kayak kemarin, adik-adik yang punya kakak yang sedang ujian persiapan diri untuk ujian, kan undang Pak Pastor datang untuk bikin pada persiapannya, ibadah persiapan pergumulan untuk menghadapi ujian. Kenapa? Firman Tuhan bilang hikmat manusia adalah kebutuhan bagi ya, atau hikmat Tuhan itu pada kita. Kenapa sampai kita harus memanggilkan apa misionaris ini? Ya, karena ini sangat penting. Ini orang yang khusus Tuhan sudah urati mereka. Ya, mereka punya sekolah khusus ada pada itu untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. Ya, menyampaikan hal-hal yang menyenangkan dengan hati Tuhan. Ya, jadi ini perlu di semua tempat harus ada misionaris. Di desa manapun harus ada misionaris. Dia punya tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, lalu menangkap orang yang tadi hidupnya tidak berkenan yang dapat memakai dan berkenan. Ya, ya. Lanjutannya, misogi merupakan disiplin multidisipliner. Ini selanjutnya ini bagian dari ajaran teologis ya, yang berbagai bidang ilmu seperti teologi, antropologi dan sejarah dan lain-lain sebagainya. Itu sangat berpenting ya, sangat berpenting. Yang paling diutamakan itu adalah kita harus memahami ya, memahami hakikat kehidupan kita seharusnya ya. Kita lanjut. Misogi juga melibatkan refleksi kritis terhadap praktik misi dan teologi, termasuk mengkritik apa nih? Asumsi kelebihan yang mungkin terkait dengan gerakan misi. Ya, jadi banyak asumsi. Tahu asumsi kasih ya, asumsi artinya apa? Pendapat orang lain ya, pendapat orang lain terkait dengan misi Allah yang sangat luar biasa ini. Kadang-kadang Moses Sosok menyampaikan apa itu toh? Sancho saya menyampaikan apa itu? Soleman saya menyampaikan apa itu? Kadang-kadang itu asumsi yang mereka sampaikan. Kalau apa ada sementara menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil kepada orang-orang yang hidupnya ada dalam hidup lama itu. Ya, ya. Tapi kita menyampaikan misi Tuhan, mereka bilang ini apa ini? Ini apa ini? Tanya orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, ini tugas kita. Mau asumsi seperti apa, kita punya tugas untuk menyampaikan. Ya, kita lanjut. Pendekatan Alkitabiah. Inti dari missiologi adalah pendekatan Alkitabiah, di mana Alkitab menjadi awal dan dasar untuk mengerti teori dan metode yang ya. Tadi Pak bilang awalnya Pak menyampaikan mungkin di pertengahan itu terkait dengan hukum yang ada di dunia. Ya, jadi dasar yang paling utama adalah apa? Alkitab. Semua godokan, perbuatan, aturan yang ada di dunia ini harus ada pada patokan ini. Ya, karena apa yang dilarang Alkitab telah diadopsi oleh manusia dan ditulis menjadi suatu peraturan. Firman Tuhan bilang jangan menghina. Menghina dosa kasih. Dosa. Hukum dunia bilang menghina masuk penjara kasih. Masuk
yang dia semakin banyak itu berarti ini menghina. Ya, masih juga bisa buat laporan polisi. Karena apa? Rasanya ada di sini firman Tuhan dalam Alkitab apa? Menghina dosa. Ya, menghina itu dosa. Ya, jadi setiap apapun yang kita laksanakan di dalam mana, teori dan metode yang mungkin menyimpang dari Alkitab. Pendekatan Alkitab ini sangat penting, ya, karena hukum yang ada di dunia semua diadopsi dari hukum surga, yaitu adalah Alkitab. Jadi setiap ada penyimpangan itu harus disempurnakan dengan Alkitab, ini menjadi acuan yang sangat penting. Ya, baik. Yang berikut kita masuk dalam diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok terkait dengan ada 3 hal yang sangat penting yang Pak mungkin sudah kasih buat mereka itu untuk kita bahas di hari ini, ya. Ya, Pak kasih waktu 5 menit untuk dalam diskusi terkait dengan ini. Nomor 3 adalah Keselamatan manusia. ya, nomor 3 adalah satu, ya. Ya, waktu diskusi kita 5 menit. Jadi baca lalu dijelaskan nanti Pak minta masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi, ya, presentasi terkait dengan hasil diskusi. Ya, baik, waktu selesai. Baik, ini ya, baik. Kelompok 1 maju ke depan untuk presentasikan tugas. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Ketua, saya persilakan. 1. Keselamatan manusia. Keselamatan manusia adalah bagaimana Allah bekerja untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan menawarkan rekonsiliasi. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, itu adalah tugas yang diberikan. Kami akan aplaus dulu. Dan waktu yang berikutnya diberikan kesempatan, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Begitu saya persilakan Ketua untuk membahas. Saya memastikan menyiapkan hubungan jawaban upaya untuk menyiapkan hubungan intim yang sebar hilang akibat dosa baik secara rohani, budaya maupun sosial. Ya, itu adalah presentasi dari tugas kelompok 3. Kami akan aplaus dulu dan ya, jadi terkait dengan diskusi-diskusi tema yang tadi atau isu yang diberikan kepada ketiga kelompok yang sangat luar biasa, ya, yang sangat luar biasa dalam presentasikan tugasnya itu, ya, terus mengembangkan apa yang menjadi amanat yang disampaikan dalam bekerja, ya, begitu cepat, ya, begitu cepat siswa mengerjakan terkait dengan kerja. Lalu sebelum kita lanjut, Pak, matanya dulu dong, masih ingat terkait dengan materi yang tadi Pak sampaikan? Ada 3 hal yang sangat penting tadi, materi yang kita Pak ajarkan tadi. Masih, Pak. Ya, yang pertama apa? Pengertian misiologi. Ya, 1 pengertian misiologi, yang kedua Etimologi misiologi. yang ketiga Misiologi dalam biologi. ya. Berarti kamu masih ingat, ya, masih ingat apa yang tadi menjadi pokok pembahasan kita yang tadi, ya, terkait dengan misiologi, ya. Sebelum ini Pak kami kan terkait dengan kesimpulan yang ada pada pembahasan kita tadi itu. Yang pertama kesimpulannya mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia dari dosa dan memberikan hubungan manusia dengannya. Yang selanjutnya oleh gereja untuk menyebarkan Injil dan mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Ya, jadi kesimpulannya adalah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Ya, di awal materi Pak sudah jelaskan sangat jelas dan
berlanjut melalui gereja untuk menyebarkan Injil, ya. Jadi gereja, ada umat gereja untuk menyebarkan Injil. Dan penutup adalah mewujudkan kerajaan Allah di bumi, ya. Mewujudkan kerajaan Allah di bumi itu sangat penting, ya, supaya tadi apa yang menjadi penyampaian kita terjawab. Itu adalah bagian dari kesimpulan seluruh pembahasan kita di saat ini. Ya, sebelum ini Pak kasih tugas buat Tom. Ini tugas untuk pertemuan berikut, ya. Iya. Ya. Apa ini tugas apa? Juga Ya. Jadi tugas kalian adalah pemerintahan dan pendewasaan. Ya. Minggu depan atau pertemuan berikut kita akan bahas terkait dengan tugas yang diberikan. Ya. Baik, sebelum kita menutupi semua rangkaian kegiatan terus belajar, mari kami minta satu orang untuk membawakan lagu, ya. Satu lagu, lalu sekaligus berdoa untuk proses mengakhiri semua kegiatan terus belajar mengajar di saat ini. Ada maju untuk mengisi lagu sekaligus dengan berdoa. Teman-teman, kita sudah dapat dari kamu pilihan yang ini. Untuk itu sebelum berdoa saya mengajak sahabat berdiri. Itu terima kasih, terima kasih. Terus 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah Kau beri pada ini. Mengadakan syukur bagimu. Kita sedang berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu perlindungan hari ini Bapak, yang kami sudah melihat aktivitas kami pagi hari ini. Dan untuk itu kami minta terima kasih kepada guru yang sudah memberikan apa yang dibutuhkan kepada kami, agar kami bisa mendapat melakukan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan, amin. Terima kasih dikembalikan. Ya. Demikian nah ini sampai di sini terus kegiatan kita, dan selamat pagi dan shalom. Siap, Pak. Shalom.